Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama kami di podcast SMK Negeri 3 Sampit, yang mana hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Febri Sugianto. Bapak Febri Sugianto di sini selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, ya Betul. Pak. Nah, oke. Di sini kita akan bahas tentang PPDB, Bapak. Iya. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita boleh lepas masker dulu ya, Pak. Oke, biar kita nyaman. Oke. Nah, kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Sebagai informasi untuk semuanya, kita sebelum melakukan podcast ini, kita sudah melakukan protokol kesehatan. Kita sebelum masuk, kita cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun, dan kita memakai hand sanitizer. Seperti bisa dilihat, Bapak Febri kemana-mana pakai membawa hand sanitizer. Ya. Oke, Pak. Kita mulai nggih, Pak. Kita mulai untuk pembicaraan kita, bincang-bincang kita, yaitu masalah PPDB. Siap. Bisa dijelaskan lebih secara singkat ya Pak tentang PPDB itu apa sih sebenarnya? Oke, ya terima kasih Bu Ani ya. Kembali lagi bersama Pak Febri. Di sini saya tadi sudah dijelaskan sama Bu Ani. Kebetulan saya juga tahun ini mendapat amanah menjadi Ketua PPDB ya. PPDB itu adalah penerimaan peserta didik baru. Di mana setiap tahun ini adalah kegiatan rutin SMK 3, yaitu penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Gitu ya Pak. Soalnya dulu kan namanya bukan PPDB ya Pak, ya, PSB. Ya. Sekarang sudah ganti PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu untuk mekanismenya bagaimana Pak? Baik, untuk mekanisme PPDB di SMK 3 itu sesuai dengan juknis yang kita sepakati, yaitu dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kita mendapatkan juknis, namun untuk PPDB tahun 2021-2022 memang sampai saat ini belum ada. Namun kita berpedoman pada tahun lalu, tidak banyak berubah mengenai penerimaan siswa baru. Nah, mekanismenya itu syaratnya itu adalah siswa harus wajib lulus dulu dari sekolah. Oh, ini sudah masuk persyaratan ya Pak ya? Oh iya. Ya, persyaratan. Oke. Jadi anak ini lulus dulu dari SLTP atau SMP yang sederajat. Kemudian usianya tidak lebih dari 21 tahun. Nah, itu persyaratannya. Kemudian dia harus memiliki yang namanya nilai akademik. Dalam hal ini yang kita seleksi di kejuruan adalah 4 mata pelajaran. Salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Untuk persyaratan khusus ada nggak Pak untuk calon peserta baru nih, peserta didik baru nih? Persyaratan khusus mungkin sama aja ya, kita seperti anak lulusan SMP bisa melanjutkan, yang penting ada minat ke kejuruan yang dipilih itu syaratnya. Tadi dibahas Bapak itu maksimal 21 tahun ya. Betul. Berarti 21 tahun itu masih bisa ya Pak ya, asalkan masih punya data lengkap gitu ya. Iya, ya, batasnya tahun lahirnya itu umurnya 21 tahun per 1 Januari. Oh gitu. 2021. Berarti kalau lewat gitu nggak bisa ya Pak ya? Sudah terlalu tua mungkin ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk seleksi tadi Bapak menjelaskan akademik ya. Setahu saya di non akademik sama non akademik ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak tentang itu, untuk akademik gimana, non akademik gimana untuk prestasi? Jelas, kita untuk penerimaan peserta didik baru kita di SMK itu lain dengan yang SMA. Jadi kita harus menitik beratkan pada minat anak gitu. Tapi syarat umumnya yaitu sudah saya sebutkan tadi, harus yang kita pertimbangkan adalah nilai
4 mata pelajaran tadi untuk akademisnya. Kemudian yang non akademis itu bisa melalui satu prestasi. Nah, prestasi di bidang yang dipilihnya. Namun jika mempunyai prestasi yang lain seperti olahraga, seperti seni ataupun yang keagamaan, tetap kami terima untuk bahan pertimbangan, Bu. Itu yang non akademisnya seperti itu. Untuk seleksi itu ada tes bakatnya nggak, Pak? Iya, ada tes bakat minat. Seperti tahun yang lalu kita untuk tes pertama yaitu tes tentang akademik, yang kedua hari berikutnya itu kita tes bakat sesuai dengan jurusan atau prodi yang dipilih. Misalkan contoh tata boga, nanti kita penjurusannya anak dites mengenai keterampilan di prodi tata boga dan seterusnya. Misalkan di tata busana kita juga sama dites tentang keterampilannya di bidang menjahit ataupun kemampuan awal. Nah, kemudian saya jelaskan lagi sekalian di multimedia juga sama mengenai IT atau komputer dan multimedia lainnya. Kemudian di akuntansi tentang keuangan, kemudian yang terakhir jurusan TBSM ya. TBSM itu jurusan seperti otomotif kalau yang tahun lalu. Oh, otomotif. TBSM sendiri itu apa, Pak? Bisa TBSM itu teknik sepeda motor ringan ya, Bu. Itu dites mengenai tentang mesin motor kendaraan. Mekanismenya tadi itu kan online ya, Pak ya. Iya. Bagaimana untuk tes bakat minatnya tadi, Pak? Betul. Oke. Kita untuk online itu mengenai pendaftaran, Bu. Oh, Ya. pendaftarannya kita total murni online. Jadi setiap calon siswa yang mau daftar ke SMK 3 itu nanti bisa membuka web sekolah. Ya, webnya nanti ada di bawah ini. Ya, ada bisa di IG atau apa informasi mengenai PPDB ada di situ. Tapi terus dipantau karena kita belum juga mendapatkan juknis. Jadi kita nanti setiap informasi akan kami upload ke web sekolah itu mengenai penerimaan tadi. Oh, ya berarti untuk semuanya bisa dilihat ya. Kalau misalnya mau tentang pendaftaran bisa dilihat di website sama IG ya. Website SMK 3. SMK 3 ya. Nanti akan ditulis secara lengkap di bawah ini ya. Oke. Untuk selanjutnya itu Pak, masalah seleksi ya lagi. Zona. Oh iya. Zona, betul. untuk zona, zonasi. Ya, itu oke. bagaimana? Sebelum menjawab tentang zonasi tadi saya lupa silakan. bahwasanya untuk pendaftaran tadi online murni. Jadi anak dari rumah dari manapun saja bisa dilakukan. Namun apabila ada kesulitan anak, kami juga membuka service center ya. Jadi nanti untuk membantu misalkan masalah kendala sinyal atau kurang jelas bisa nanti ke sekolah untuk pendaftarannya. Nah, mengenai zonasi tadi dikatakan Bu Ani, untuk SMK tidak memakai zonasi. Jadi semua boleh mendaftar tanpa ini sekolahnya lebih dekat dengan rumah saya, tidak ada. Karena kita ini hubungannya dengan peminatan. Misalkan ada yang mengambil jurusan tata boga, padahal sekolah tata boga ini kan sama tata busanya hanyalah di SMK 3. Nah, tidak ada lain di Kabupaten Kota Waringin Timur ini selain di SMK 3. Nah, itu pertimbangannya tidak zonasi seperti itu. Misalkan dari Kecamatan Antangkalang, anak ini minat di tata busana, Bu. Nah, di sana kan nggak ada. Nah, di sini. Nah, jika seperti itu, kita tidak menggunakan model zonasi. Jadi, setiap siswa berhak untuk mendapatkan jurusan yang diinginkan. Itu kan masih wilayah itu ya, Kota Waringin Timur. Betul. Misalnya gini Pak, di Sampit ini kan Kota Waringin Timur itu sudah banyak orang Jawa mungkin ya, Betul. atau orang yang dari luar ya, betul. dari luar Sampit gitu. Itu bagaimana Pak kalau misalnya mau mendaftar di sini? Misal orang tuanya kan sudah di domisili di sini, tapi dia ikut neneknya atau bagaimana itu, jadi mau daftar ke SMK ini, bagaimana itu Pak? Ada Begini persyaratan ya. khusus? Untuk bagi yang di luar Kota Waringin Timur ya, harus memiliki domisili. Ya, misalkan dari Jawa Tengah misalkan, KTP orang tuanya atau kakaknya orang tuanya dari Jawa Tengah. Nah, dia di sini tinggal di mana? Nah, meminta surat domisili.
minimal 6 bulan dari pendaftaran sudah mempunyai kartu Berarti domisili. minta surat keterangan ke RT gitu ya Pak ya? Betul, ya, bisa. Sementara. RT. Apakah itu nanti ada pembaruan lagi kan ini kan untuk Domisili lah. Ya itu Pak lah. Itu apa namanya kan 6 bulan. Iya, Ya 6 6 bulan. bulan. Apakah ada pembaruan lagi nanti gitu? Harus diperbaharui atau gimana itu? Kalau sudah 6 bulan saya kira kita terima. Kalau Oh, biasanya kan banyak diselewengkan, Bu. Jadi ada beberapa kasus itu nanti domisilinya dadak gitu loh. Makanya kami memberikan sosialisasi karena supaya untuk persiapan. Jadi harus yang misalkan dari sekolah di luar Kota Waringin Timur dan domisili di sini itu harus punya domisili di Kota Waringin Timur. Namun kita sama, jadi porsinya sama. Kalau memang nilainya bagus, yang dari luar yang kita terima yang dari luar, karena kita tidak menganut ke zonasi. Namun apabila penilaian itu sama, ya kita mempunyai hak prerogatif yaitu mengambil yang dekat. Seperti itu. Oh, Tapi gitu. intinya nilai yang tinggi itu pasti akan di ranking yang di atas. Tetap kalah dengan nilai yang tinggi ya Pak ya. Betul. Oke, terus untuk apa namanya tentang biaya Pak? Iya. Ya, tentang biaya bagaimana Pak? Untuk pembiayaan di SMK 3 itu sebetulnya gratis. Oh gratis. Iya. Ya. Itu kita tidak ada pembebanan kepada orang tua. Namun karena kita itu di SMK 3 itu sekolah yang mempunyai seragam khusus yang tidak dijual di sekolah yang lain. Nah itu nanti untuk pembelian baju olahraga dan seragam khusus jurusan itu mungkin yang dibayarkan itu saja. Namun untuk biaya masuknya kami tidak akan meminta sepeser pun lah. Oh berarti gratis gitu ya? Karena sudah dianggarkan dari biaya BOS. Nah, untuk semuanya ya, untuk bagi yang mau daftar ke SMK ini biayanya no biaya jadi gratis ya. Ini Pak, sebenarnya saya kan sedikit membaca untuk pedoman PPDB ya Pak ya. Betul. Di situ ada pembahasan tentang ada pasalnya juga perpindahan tidak memperbolehkan siswa misalnya sudah daftar sini, terus ternyata belum ada keputusan dari sini pindah tapi siswanya itu daftar ke sekolah lain. Bagaimana itu Ya. Pak? Oke, kita sistemnya sistem online. Nggih. Jadi untuk pindah seperti itu memang kesulitan karena kita pakai satu server dari dinas provinsi. Jadi setiap pendaftaran itu secara online itu langsung masuk ke base dari program dinas pendidikan provinsi. Jadi saya kira tidak bisa karena kita bareng serentak untuk pendaftaran online seperti itu. Namun mungkin kalau dia untuk mengcover di sekolah swasta mungkin bisa. Oh, tidak bisa dimanipulasi berarti ya Pak ya? Tidak, sangat susah dimanipulasi. Gitu. Ya. Tadi Pak untuk kembali lagi kita ya Pak ya bukan ke awal sih ke persyaratan. Mungkin kembali lagi apa aja sih Pak yang mungkin ada fotonya, ada apa Pak itu mungkin. Oke. Ya persyaratan mutlaknya atau wajibnya itu satu adalah ijazah atau yang seperti ijazah, karena kami untuk tahun ini saya dan tim PPDB belum tahu lah dari SLTP ini melaksanakan ujian nasional atau tidak, belum pasti. Gitu ya. Nah nanti yang jelas yang kita ambil adalah nilai kalau dulu SKHUN ataupun nilai ijazah yang diperoleh dari SMP tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah KK tadi, domisili tadi. Kalau ada satu fotokopinya KK, kemudian atau kalau nggak punya kartu domisilinya dari luar itu pakai surat domisili. Kemudian pakai surat keterangan sehat. Keterangan sehat itu bisa dicari atau diminta dari puskesmas bisa ataupun dokter. Nah itu.
Terus untuk ini SMK kan Pak, SMK ini kan yang mana ada jurusan tata busana, boga, terus TBSM, itu kan perlu tes. Kalau yang saya tahu kan buta warna itu Pak. Betul. Ya, ya. Itu bagaimana Pak? Itu. Baik, ya memang kita ada tes bakat minat, salah satunya tes fisik tadi. Tes fisik itu nanti mengenai tinggi badan dan tes buta warna. Nah, saya jelaskan untuk program TBSM tadi yang seperti otomotif bahasanya itu harus tingginya adalah kalau putra itu 155. 155. Itu hanya TBSM yang punya persyaratan. Kemudian yang putri 150. Itu yang tinggi itu cuma di TBSM. TBSM, itu. Kemudian untuk tes buta warna, karena kita ini kejuruan ya, berbahaya sekali kalau masalah warna ini bermasalah. Jadi kita yang tidak diperkenankan untuk buta warna itu di TBSM tadi, di multimedia. Nah, kalau di boga, di akuntansi atau busana tidak boleh buta warna karena itu nanti urusannya ke warna itu bahaya kalau di tata busana. Jadi dua aja yang misalkan ada kelainan fisik mengenai buta warna boleh tetap di SMK 3 namun jurusannya tata boga ataupun akuntansi. Gitu. Untuk tes buta warnanya itu nanti di bagian mana Pak? Apakah dari itu bakat minat itu tadi di sekolah atau di ada surat keterangan dokter tadi dimasukkan situ? Enggak, kalau tes buta warna kita tetap sendiri kok. Sendiri nah, ya? Tapi berarti tetap kita pakai jadwal. Jadi karena kita lagi masih pandemi ya. Jadi nanti untuk tes bakat minat itu tetap di sekolah, namun kita harus memperhatikan protokol dengan penjadwalan. Jadi kita insya Allah aman di situ. Jadi atas fisik, kemudian dilanjutkan tes bakat minat. Oh, oke. Berarti persyaratannya tadi itu Pak, saya ulang ya, mohon dikoreksi nanti. Ijazah, betul. Ya. Terus surat keterangan sehat, betul. Terus KK atau surat domisili, domisili. Terus fotonya adalah foto 3x4 ya, 2 lembar dan 4x6 2 lembar saja. Gitu. Ini sebenarnya agak di luar konteks saya tanya Pak, sebenarnya kan ini kan mekanisme tadi kan pure online nih Pak ya. Betul. Apabila nanti dinyatakan ya, mintanya sih seperti itu ya, pandemi sudah selesai gitu. Tapi memang jangkanya ini pendek ya Pak ya. Itu apakah bisa dirubah mekanismenya atau bagaimana? Ini menurut Bapak pribadi sih. Baik, memang kami punya kesepakatan juga sudah kami koordinasikan dengan kepala sekolah dan program jurusan. Oh sudah. Ya itu bahwasanya kita tetap online. Karena kita melatih siswa di bidang IT, setidaknya anak sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak sudah kita tinggalkan yang seperti pakai kertas, pakai kerumunan dan lain-lain itu kita tinggalkan. Yang ngantri kayak gitu ya Pak ya, memang lebih ribet ya. Satu lagi Bu syaratnya, tadi saya lupa, itu mengenai prestasi. Boleh dilampirkan prestasi itu. Nah prestasi bisa dilampirkan apabila mempunyai prestasi. Sekupnya paling kecil itu paling rendah itu di tingkat kabupaten. Nah itu ada bobotnya tersendiri, di tingkat provinsi ada tersendiri dan nasional tersendiri. Kemudian apabila siswa yang mempunyai kartu Indonesia Pintar juga dilampirkan, karena itu nanti akan mempengaruhi. Karena kita di penerimaan itu kita utamakan yang mempunyai KIP itu sekitar 20% dari jumlah pendaftar. Oke Pak, untuk hari ini terima kasih kedatangan Bapak ini menyempatkan waktu, menyita waktu Bapak juga untuk hari ini. Jadi untuk hari ini ya, saya akhiri pembicaraan kita. Terima kasih ya Pak ya. Salam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.